Kalau kamu di sini ingin bikin konten, salah satu elemen yang gak kalah penting adalah call to action dalam kontenmu atau copywritingmu. Nah, di video ini saya ingin bagikan beberapa tips ya, agar teman-teman bisa membuat call to action yang tentunya lebih efektif dan persuasif. Apa aja tipsnya? Akan kita bahas di video ini, tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya Sean dari upgrade.id. Dan di video kali ini kita akan membahas tips call to action untuk copywriting teman-teman di sini. Ya, jadi untuk konten teman-teman atau copywriting teman-teman ada beberapa tips yang bisa teman-teman langsung aplikasikan. Langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Oke, jadi ini beberapa tips call to action, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin call to action itu sebenarnya salah satu elemen yang jarang dibahas sebenarnya ya, tapi satu elemen yang cukup krusial. Kalau yang sering dibahas itu kan hook ya. Jadi kalau teman-teman bikin konten itu, oh yang penting hook-nya, 3 detik pertamanya. Hook penting teman-teman, tapi yang nggak kalah penting adalah call to action, ya. Jadi call to action itu kita tahu sendiri teman-teman bahwa setiap konten itu pasti punya tujuannya, ya. Entah itu konten teman-teman tujuannya untuk apa. Kalau konten media sosial itu biasanya tujuannya untuk ningkatin interaksi. Kalau konten iklan biasanya tujuannya untuk ningkatin konversi, atau agar orang daftar, atau agar orang ke WA, apapun itu, setiap copy teman-teman, setiap konten itu copywriting itu pasti punya tujuannya masing-masing. Makanya teman-teman di sini harus sesuaikan dulu apakah call to action teman-teman udah sesuai nggak dengan tujuan copywriting teman-teman, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ingin meningkatkan interaksi. Nah, itu kan call to action-nya biasanya kayak, "Kalau menurutmu gimana? Yuk kita diskusi kolom komentar." Kayak yang bisa kita pakai. Atau kamu kalau ada pendapat lain tulis aja di kolom komentar. Ini sebenarnya adalah 2 call to action yang bisa teman-teman pakai untuk teman-teman meningkatkan interaksi. Cuman kalau misalkan teman-teman merasa nggak puas gitu kan dengan call to action kayak gini, teman-teman bisa minta bantuan AI untuk cariin variasi diksi baru. Jadi teman-teman kalau bosan nih dengan 2 call to action gini-gini aja, teman-teman minta AI aja untuk bikinin diksi baru. Jadi teman-teman ngepaste, terus teman-teman minta carikan call to action lain yang serupa dengan ini menggunakan diksi yang berbeda. Nanti teman-teman kan dapat gitu kan. Nah ini, jadi menurut kamu gimana nih? Share pendapatmu yuk. Punya sudut pandang lain, tulis di kolom komentar, kita bahas bareng. Setuju nggak? Coba ceritain alasannya di kolom komentar. Gimana versi kamu? Yuk ngobrol di kolom komentar. Kalau kamu di posisi ini bakal gimana? Terus pendapatmu ya. Jadi macam-macam gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini, saya mau menggunakan CTA yang lebih humoris. Tolong buatkan variasi diksi yang berbeda. Jadi silakan teman-teman sesuaikan ya. Ini ya misalkan ya. Otakmu pasti nggak mau kalah dong, spill pendapatmu di komentar. Komentar kamu bisa menyelamatkan dunia, atau minimal menyelamatin diskusi ini. Jadi, ya lucu-lucu tuh. Jadi teman-teman nanti kalau ingin bikin call to action, teman-teman merasa kayak, "Oh, call to action kok kurang efektif ya?" Gitu-gitu aja ya, minta aja AI untuk cariin diksi yang berbeda ya. Jadi minimal teman-teman buat dulu, terus kalau teman-teman udah buat, minta AI cariin diksi yang berbeda ya, agar teman-teman bisa dapat variasi call to action yang tentunya lebih variatif. Kalau misalkan untuk ningkatin konversi, itu biasanya hubungannya dengan ini, kayak, "Yuk ambil promonya sekarang, buruan amankan promonya sebelum kamu keduluan, klik link bio untuk daftar sekarang." Nah, seperti biasa, kalau teman-teman ingin dapetin variasi yang berbeda, teman minta aja lagi, buatkan call to action baru dengan variasi diksi yang berbeda. Oke. Nah, ini contohnya. Jangan sampai ketinggalan promonya cuma sebentar, kesempatan nggak datang 2 kali, langsung gas daftar sekarang. Oke, promo spesial menanti kamu, mumpung masih ada buruan klaim promonya, diskon dari depan mata, tinggal klik aja. Jadi macam-macam teman-teman, tapi teman-teman lihat ya bahwa sebenarnya call to action teman-teman itu bisa divariasiin. Jadi kalau teman-teman merasa kayak, "Oh, call to action kok gini-gini aja ya, bikin orang bosen nih." Coba divariasiin teman-teman, ya. Atau contoh lagi untuk daftar sesuatu, daftarkan dirimu sekarang, amankan slotmu sekarang yuk. Jadi kalau kita ngomongin call to action itu biasanya nggak jauh-jauh dengan kata-kata aksi, ya. Jadi kata-kata aksi itu ada banyak banget teman-teman. Ya contohnya kita minta ChatGPT listin ya. Tolong listkan
semua kata-kata aksi. Jadi kayak nikmati, dapatkan, miliki, rasakan ya. Share, kasih tahu, ceritain, ngobrol, komentar, spill, ikutan, ketik, macam-macam teman-teman ya. Amankan, daftar, gas, cek, klaim, sikat, manfaatin. Itu adalah kata-kata aksi yang biasa sering teman-teman pakai. Tentunya disesuaikan dengan apa yang teman-teman mau lakukan. Dan yang nggak kalah penting adalah call to action teman-teman. Kalau teman-teman bikin konten itu harus tambahkan tanda seru ya. Jadi kita tahu sendiri teman-teman bahwa komunikasi secara lisan yang kayak gini dan komunikasi secara tertulis itu beda. Jadi gimana caranya orang bisa mengetahui semangat teman-teman atau kalau itu adalah sebuah call to action tanpa teman-teman menambahkan intonasi di dalamnya. Kalau di tulisan kan nggak bisa ya. Makanya ada namanya tanda seru. Jadi harus teman-teman tambahkan tanda seru dalam call to action teman-teman. Sesuaikan juga call to action teman-teman dengan copywriting teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman misalkan apa, ya tadi, kalau kontennya berupa interaksi, ya call to action-nya jangan call to action promosi, ya harus sesuai. Dan ini yang nggak kalah penting teman-teman, jadi kalau teman-teman itu ingin menulis call to action, itu pastikan hanya maksimal 1 sampai 2 call to action aja, ya. Jadi call to action itu kalau terlalu banyak juga nggak efektif teman-teman, jadi kalau misalkan call to action teman-teman kayak, "Oh iya, pastikan kamu follow akun ini ya." Daftar juga, Pak, misalkan ya kalau tulisannya kayak gini, "Dapatkan promonya dengan klik link di bawah ini." Terus nambahin lagi, "Oh iya, pastikan kamu follow, kamu like, kamu komen, kamu subscribe, kamu save nomor WA saya." Itu kan terlalu banyak ya. Terlalu banyak kayak gitu, itu biasanya bikin orang males dan bingung ya. Makanya call to action itu maksimal kalau bisa 2 lah ya, tapi saya jarang pakai 2 ya. Kalau di video ini kayaknya 2 ya. Jadi kayak ada pertanyaan lain terus di kolom komentar pastikan kamu subscribe dan aktifkan lonceng. Ya 3 sih sebenarnya ya. Agak serakah cuman masih nyambung lah. Subscribe dan aktifkan lonceng ya. Dan kurang lebih teman-teman itu terkait tips untuk menulis call to action untuk copywriting-mu. Semoga bermanfaat dan seperti biasa kalau ada pertanyaan lanjutan silakan tulis di kolom komen. Pastikan juga kamu subscribe channel ini untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis kamu. Itu aja teman-teman di video ini, sampai jumpa di video yang lain.